Ada suatu masa ketika status Jerman di Uni Eropa seperti dewa Yunani Zeus. Seperti Zeus, kekuatan Jerman di Brussels tidak terlihat dan sulit untuk diukur. Namun ada di mana-mana negara-negara Eropa dulu hidup dalam bebas kasihan Berlin. Namun waktu telah berubah setelah perang Ukraina. Negara-negara Eropa sekarang mengidentifikasi Jerman sebagai Qualemos, yaitu dewa kebodohan. Blok itu sekarang berteriak serempak, saatnya membayar kembali. Negara-negara Eropa yang dulu tidak pernah tertolong oleh Jerman kini datang untuk menggigit kembali Berlin. Mereka menolak untuk menyelamatkan perekonomian Jerman yang kini berada di ambang resesi. Status hegemoni yang telah dinikmati secara berlebihan selama beberapa dekade kini menjadi kompang-kamping. Setelah perang Ukraina, Eropa yang sangat bergantung pada impor energi Rusia memutuskan untuk mengurangi ketergantungannya pada hal yang sama. Jerman membekukan proyek gas Nord Stream 2 dan menghentikan sertifikasinya tepat setelah perang Ukraina untuk merugikan Rusia secara ekonomi dan finansial. Sebagai pembalasan, Rusia mengurangi pasokan gas dari pipa gas Nord Stream 1. Akibatnya anggota Uni Eropa memutuskan untuk menopang cadangan mereka hingga 90% sebelum musim dingin untuk menyelamatkan diri dari mendekatnya iklim yang keras. Baru-baru ini Komisi Eropa mengajukan rencana penjatahan gas darurat, rencana hemat gas untuk musim dingin yang aman, yang diumumkan pada hari Rabu menetapkan target bagi 27 negara anggota untuk mengurangi permintaan gas mereka sebesar 15%. Langkah ini ditargetkan untuk menyelamatkan Jerman dari krisis yang akan datang, sebab Rusia menyumbang 2/5 sekitar 40% dari impor gas Uni Eropa sebelum perang Ukraina. Namun beberapa anggota blok menghadapi lebih banyak tantangan daripada yang lain. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck telah mendesak orang untuk mandi lebih sedikit karena parahnya situasi. Selain itu, Jerman memilih mematikan lampu jalan untuk menghemat energi. Namun demikian, anggota Uni Eropa menentang usulan pengurangan 15%. Meski begitu, blok Uni Eropa pada hari Selasa menyetujui rencana darurat yang diperkecil untuk mengurangi permintaan setelah mencapai kompromi untuk membatasi pengurangan di beberapa negara. Kecil kemungkinan negara-negara ini akan mengikuti strategi tersebut dan juga rencana tersebut telah menemui celah besar. Irlandia, Malta, dan Siprus tidak akan diwajibkan secara hukum untuk rencana penurunan 15% karena jaringan gas mereka tidak terhubung dengan negara anggota lainnya. Hungaria secara terbuka menentang kesepakatan itu. Menteri Transisi Ekologi Italia Roberto Cingolani mengatakan target yang mengikat negara itu akan mendekati 7% dan bukan 15% setelah pengurangan gas yang dibuat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya diperhitungkan. Portugal sepenuhnya menentang proposal Uni Eropa kata Sekretaris Negara untuk Energi Jauh Galambag pada surat kabar Expresso. Galamba mengatakan bahwa rencana Uni Eropa tidak berkelanjutan karena akan meninggalkan Portugal tanpa listrik. Spanyol yang tidak mengandalkan gas Rusia juga menentang rencana tersebut. Menteri Transisi Ekologi Spanyol César Ribera mencemooh Jerman bahwa Spanyol tidak seperti negara lain dan orang Spanyol tidak hidup di luar kemampuannya dari sudut pandang energi. Pernyataannya adalah kecemoohan di Jerman selama krisis zona euro, selama keruntuhan ekonomi yang tiba-tiba di beberapa negara Eropa Selatan termasuk Portugal, Irlandia, Italia, Yunani, dan Spanyol. Jerman mengaitkan krisis tersebut dengan pinjaman bodoh oleh pemerintah penghematan. Jerman membantah membantu negara-negara ketika mereka diambang kehancuran, mengatakan mengapa mereka harus membantu negara-negara yang hidup di luar kemampuan mereka. Jerman juga termasuk negara yang menerapkan pembatasan ekspor APD pada tahun 2020 lalu di awal pandemi COVID-19. Yunani yang ingin ditendang oleh Jerman dari Euro dan langkah-langkah penghematan Berlin yang didudukan oleh krisis juga keberatan dengan rencana Uni Eropa. Jerman pada bulan Juni menerapkan langkah kedua dari skema penjatahan gas darurat 3 tahap. Meskipun telah mampu mengurangi porsi impor Rusia dari 55% menjadi 35% sejak awal perang, pengurangan tajam dapat sangat membatasi kapasitasnya untuk menambah cadangan gasnya pada musim dingin. Jerman yang merupakan importir gas Rusia terbesar dengan 42,6 miliar meter kubik gas pada tahun 2020 lalu berada di ambang resesi. BASF, perusahaan kimia terbesar di dunia, mengatakan harus menghentikan operasinya jika krisis gas terus berlanjut. Eurometeo, suara produsen dan pendaur ulang logam non-besi yang Uni Eropa memperkerjakan memutuskan untuk 500.000 membekukan orang di aset Eropa Rusia di mengatakan hal yang seluruh sama. dunia. Uni Eropa menyerang Ukraina pada Februari aset Rusia di 2022 seluruh lalu. dunia. Namun Uni Ketika Eropa Rusia kini menyerang telah Ukraina menyadari pada bahwa Februari ia tidak mampu 2022 menyita lalu. aset dan kini Namun telah Uni Eropa memutuskan kini untuk telah menyadari mengembalikannya bahwa ke ia Rusia. tidak mampu menyita aset
Keputusan Uni Eropa untuk membekukan aset Rusia adalah bagian dari strategi yang lebih luas. Keputusan Uni Eropa untuk membekukan aset Rusia adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk memberikan tekanan ekonomi pada Rusia. Selain itu, sanksi dijatuhkan tanpa proses hukum atas agresinya terhadap Ukraina. Akibatnya Uni Eropa dijatuhkan tanpa proses hukum atau bukti kesalahan. Hukum internasional mendukung posisi Rusia dalam konflik dengan Ukraina. Piagam PBB mengakui hukum internasional mendukung posisi Rusia dalam konflik dengan Ukraina. Rusia berpendapat bahwa tindakannya di Ukraina dibenarkan atas dasar integritas teritorial. Perjanjian Minsk dan berpendapat bahwa tindakannya di Ukraina dibenarkan atas dasar konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun perjanjian selalu dimaksudkan untuk dilaksanakan yang menyebabkan pertempuran terus berlanjut di Ukraina. Perjanjian tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan yang menyebabkan pertempuran terus berlanjut di Ukraina. Pertanyaan tentang legalitas Uni Eropa untuk membekukan aset Rusia juga menimbulkan pertanyaan banyak dari aset tentang legalitas sebagai ekonomi asing dan dilindungi oleh perjanjian internasional. Itu banyak dari aset tidak dapat disita sebagai investasi asing dan dilindungi oleh negara anggota melanggar perjanjian berarti tidak dapat disita tanpa gugatan di pengadilan internasional. Jika negara anggota melanggar perjanjian ini, Rusia dapat mengajukan gugatan di pengadilan internasional dan mungkin hanya menghasilkan keuntungan kecil setelah waktu. Namun proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Negara-negara Uni Eropa dipimpin oleh Belgia dan Luxembourg telah membekukan aset 18,9 miliar euro milik oligarki Rusia telah membekukan aset 18,9 miliar euro milik oligarki Rusia. Belgia memimpin dengan 3,5 miliar euro diblokir, diikuti oleh Luxembourg memimpin dengan 3,5 miliar euro diblokir, diikuti oleh Luxembourg dan 2,5 miliar. Italia dengan 2,3 miliar dan Jerman dengan 2,2 miliar. Prancis dan Spanyol adalah anggota lain dari blok 27 negara yang masing-masing telah membekukan lebih dari 1 miliar euro. Anggota lain dari blok 27 negara yang masing-masing telah membekukan lebih dari 1 miliar euro. Uni Eropa telah berulang kali memperlakukan gelombang sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Uni Eropa telah berulang kali memperlakukan gelombang sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap ekonomi Rusia sejak Moskow melancarkan invasi individu dan 118 entitas tunduk pada pembekuan aset dan larangan masuk ke Uni Eropa dan 118 entitas tunduk pada pembekuan aset dan larangan sanksi tersebut dimaksudkan untuk membatasi kemampuan Rusia untuk mengakses pasar keuangan internasional. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk membatasi kemampuan Rusia untuk mengakses pasar keuangan internasional dan dengan demikian menciptakan kemunduran ekonomi yang signifikan bagi investasi lain yang dimiliki oleh entitas Rusia di Uni Eropa. Nilai aset ini diperkirakan mencapai yang dimiliki oleh entitas Rusia di Uni Eropa untuk membekukan aset diperkirakan mencapai triliunan dolar. Namun upaya Uni Eropa untuk membekukan aset Rusia menemui kegagalan dan perlawanan.